Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama Leona Sulistia, NIM 2011061863, kelas D11 semester 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Materi metode demonstrasi. Apa itu pengertian demonstrasi? Pengertian metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi, peran siswa hanya sekedar memerhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pekerjaan lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Selanjutnya, langkah-langkah metode demonstrasi. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan metode demonstrasi antara lain, yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang matang, serta peserta didik untuk berpikir, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakin bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik. Yang keempat, berikan kesempatan pada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Baiklah, sekarang lanjut kepada kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu sebagai suatu metode pembelajaran demonstrasi memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu melalui metode demonstrasi terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Yang ketiga, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang keempat, dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Baiklah, sekarang kita lanjut pada kekurangan metode demonstrasi. Metode demonstrasi memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama ada metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Bahkan sering terjadi untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu. Guru harus beberapa kali mencoba terlebih dahulu, sehingga dapat memakan waktu yang banyak. Yang kedua, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai yang berarti pengguna metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Yang ketiga, demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa.
Baiklah, selanjutnya akan kita lanjut pada contoh penerapan metode demonstrasi. Yang pertama, merumuskan keterampilan yang diharapkan akan dicapai oleh siswa setelah demonstrasi itu dilakukan. Yang kedua, mencoba alat-alat yang akan digunakan dalam demonstrasi supaya waktu diadakan demonstrasi itu tidak gagal. Yang ketiga, memperkirakan jumlah siswa apakah memungkinkan diadakan metode demonstrasi. Yang keempat, menetapkan garis besar langkah yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, memperhitungkan waktu yang akan dibutuhkan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan pada materi yang saya sampaikan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.